Bantuan sosial, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan bansos. Kita semua tahu ya, tujuannya kan mulia banget untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah bansos ini beneran sebuah bantuan? Atau jangan-jangan ini malah sebuah jebakan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah analisis tajam yang membongkar sisi lain dari program yang sudah sangat akrab di telinga kita ini. Nah, coba deh kita resapi barang-barang metafora ini. Bansos itu diibaratkan kayak obat pereda nyeri. Dia emang bisa bikin rasa sakitnya hilang untuk sementara waktu, tapi dia sama sekali nggak menyembuhkan penyakit utamanya. Wow, ini gagasan yang dalam banget kan? Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Jadi bersiap, karena cara kita memandang bansos mungkin akan sedikit berubah setelah ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang cukup provokatif nih. Bansos itu sebetulnya obat atau malah jadi racun? Loh, kok bisa jadi racun? Bukannya niatnya baik? Nah, di sini kita akan telusuri sebuah argumen yang bilang bahwa di balik niat baiknya, bansos ternyata bisa punya dampak jangka panjang yang justru merusak. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Dan inilah yang disebut-sebut sebagai akar masalahnya. Terciptanya mentalitas instan. Coba deh kita bayangin, kalau bantuan datang terus-terusan, tanpa ada dorongan sama sekali untuk jadi mandiri, apa yang bakal terjadi? Ya lama-lama orang bisa jadi penonton pasif, cuma nunggu uluran tangan, bukan jadi pemain aktif yang menciptakan kesempatannya sendiri. Ini bahaya banget loh. Terus gimana persisnya jebakan mentalitas instan ini bekerja? Nah, menurut analisis ini, ada dua bahaya besar yang mengintai di baliknya, yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita semua. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada prinsip idealnya. Bansos itu seharusnya eksklusif buat mereka yang benar-benar nggak berdaya. Contohnya lansia yang terlantar. Tapi di sisi lain, kita lihat realitas politiknya. Bansos bisa berubah fungsi jadi alat pragmatis buat naikin popularitas dan ngamanin suara. Nah, jurang antara niat dan praktik inilah yang jadi masalah krusial. Dan kutipan ini rasanya nusuk banget ya. Memanfaatkan kemiskinan warga demi insentif suara. Ini tuh tuduhan yang sangat serius. Artinya apa? Kemiskinan bisa jadi nggak lagi dilihat sebagai masalah yang harus diberantas sampai ke akarnya, tapi justru dipandang sebagai sumber daya politik yang bisa dieksploitasi. Wah, ini ngeri sih. Oke, cukup dulu soal masalahnya. Sekarang kita geser ke solusinya. Filosofinya sederhana dan pasti udah sering kita dengar. Jangan beri ikannya, tapi berikan kailnya. Tapi apa sih artinya ini dalam konteks kebijakan publik yang nyata? Jadi, gimana cara ngasih kail? Ternyata ada 3 langkah yang gak bisa dipisahin. Pertama, hentikan dulu ngasih ikannya, alias stop ketergantungan sama bantuan tunai. Kedua, baru deh kita kasih kailnya. Ini bisa berupa modal, bibit, atau pelatihan. Tapi, yang paling penting dan sering banget dilupakan, itu langkah ketiga, jamin akses ke kolamnya. Maksudnya, pasar. Ya iya dong, buat apa punya kail canggih kalau nggak ada tempat buat mancin, bener nggak? Memberi kail itu bukan sekedar slogan kosong. Lihat deh, ini bentuk konkretnya. Ada modal yang dikasih, ada bibit sama pupuk buat petani, dan yang nggak kalah penting, ada pengawasan teknis, ada pendampingan. Jadi ini bukan lagi soal ngasih uang terus ditinggal, tapi tentang membangun sebuah ekosistem produktif dari level paling bawah. Tapi tunggu dulu. Ngasih kail aja ternyata belum cukup. Ada satu syarat yang penting banget. Hindari kebijakan pukul rata. Apa yang berhasil di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Kalau kita maksa satu solusi buat seluruh Indonesia, itu justru bisa jadi resep kegagalan. Saya suka banget sama analogi ini. Bayangin deh, ada sebuah daerah yang tanahnya subur banget buat nanam jagung. Tapi karena ada program dari pusat, mereka malah dipaksa nanam cabai. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar ya gagal panen. Ini contoh nyata betapa berbahayanya sebuah kebijakan yang nggak paham kondisi dan kearifan lokal. Terus apa dong yang dibutuhin biar solusinya bisa tepat sasaran? Semuanya dimulai dari data yang akurat. Siapa butuh apa potensi daerahnya, terus butuh dukungan nyata buat kelompok tani lokal, buat infrastruktur, dan ini dia kuncinya, jaminan kepastian pasar. Semuanya ini harus jadi satu paket sistem yang solid. Dan pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu pilihan fundamental bagi para pemimpin kita. Sebuah pilihan antara popularitas sesaat atau membangun sebuah legasi jangka panjang. Ini adalah inti dari tantangan yang diajukan dalam analisis ini.
Analisis ini nggak berhenti di kritik aja, tapi juga nawarin solusi yang konkret. Ada usulan spesifik nih buat Presiden. Hidupkan lagi koperasi sebagai mesin ekonomi rakyat. Kenapa koperasi? Karena ini adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berdaya secara kolektif. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka sendiri. Ini dia kesimpulan yang sangat kuat. Pesannya jelas banget kan? Apa yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat itu bukan citra pemimpin yang dermawan lewat bagi-bagi bantuan. Yang dibutuhkan itu adalah kebijakan nyata yang membangun kemandirian dan mengangkat martabat mereka. Dan sebagai penutup, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang menohok ini, yang ditujukan langsung kepada para pemimpin. Warisan seperti apa sih yang ingin ditinggalkan? Apakah mau dikenang dengan doa tulus dari rakyat yang berhasil mandiri, atau malah dengan sumpah serapah dari rakyat yang terus dibiarkan bergantung? Ini adalah pilihan antara popularitas jangka pendek dan sebuah legasi sejati. Dan mungkin ini juga pertanyaan yang perlu kita semua renungkan.